Halo guys, kami dari kelompok 9 mau menjelaskan salah satu materi mata kuliah metode statistika 2, yaitu materi uji rata-rata satu populasi ketika variansnya tidak diketahui. Tapi sebelum masuk ke tutorialnya, kita kenalan dulu dong biar makin akrab ya kan. Perkenalkan, nama aku Muhammad Erzal Asmana. Di sini aku ditemani oleh temanku, yaitu Muhammad Riza Rahman. Nanti kita berdua bakal bergantian ngejelasinnya. Ya nggak, Za? Iya dong. Untuk outline dari videonya, yang pertama kita bakal review materi dulu ya, biar nggak lupa. Yang kedua, kita bakal ngerjain soal dengan menggunakan Excel. Ketiga, kita bakal ngerjain soalnya tapi menggunakan SPSS. Dan yang terakhir, kita menggunakan RStudio. Sebelum kita ngerjain soalnya, kita review dulu dong. Ya nggak? Biar nggak lupa. Untuk rumusnya, uji hipotesis rata-rata satu populasi jika variansnya tidak diketahui ada dua macam. Yang pertama, jika varians tidak diketahui dan ukuran sampelnya atau N lebih dari sama dengan 30. Ini menggunakan pendekatan CLT, Central Limit Theorem, maka rumus hitungnya Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi S per akar N. Yang kedua, jika variansnya tidak diketahui dan ukuran sampelnya atau N kurang dari 30. Nah, ini menggunakan student T, rumusnya T sama dengan X bar dikurang mu per S dibagi akar N. Kalian hafalin ya rumusnya dua itu. Lanjut ke prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama kita lakukan adalah tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya atau H1 atau HA. Setelah itu kita tentukan tingkat signifikansinya atau alfa. Kemudian hitung statistik ujinya dengan menggunakan salah satu rumus dari yang dua tadi itu. Kemudian tentukan daerah kritis atau daerah penolakan H0 dan yang terakhir ambil keputusan antara gagal tolak H0 dan tolak H0. Nah, karena kita udah review materinya, segitu aja cukup kan? Sekarang kita lanjut ke soalnya. Contoh soal. Seorang pengusaha es krim kemasan menyatakan bahwa rata-rata berat bersih tiap kemasan es krim buatannya adalah 50 gram. Bila suatu sampel acak sebanyak 16 disajikan dalam bentuk tabel di samping, ujilah pernyataan pengusaha es krim tersebut dengan tingkat signifikansi 1%. Asumsikan bahwa berat tiap kemasan es krim berdistribusi normal. Nah, ini gampang ya. Yang pertama kita menggunakan Microsoft Excel. Sekarang kita menggunakan Microsoft Excel untuk menghitungnya. Agar mempermudah perhitungan, kita menuliskan soalnya juga yang telah saya bacakan tadi. Dan kita melampirkan tabelnya dari data pertama sampai data ke-16. Nah, dari soal yang telah disajikan, kita buat dalam bentuk diketahui seperti ini. Karena ukuran sampelnya sebanyak 16, maka N-nya sama dengan 16. Kemudian mu-nya 50, sesuai di soal. V atau DOF-nya, atau degrees of freedom-nya sebesar N dikurang 1, yaitu 15. Kemudian alpha atau tingkat signifikansinya sebesar 0,01 atau 1%. Kemudian kita tulis ditanya. Karena yang diminta yaitu uji hipotesis dan interpretasikan, maka kita tulis seperti ini aja. Nah, setelah kita tulis ini, maka kita buat tabel seperti ini agar mempermudah untuk mengumpulkan informasinya. Pertama, kita tentukan hipotesis awalnya atau hipotesis nolnya, yaitu di soal es krim buatannya adalah 50 gram. Maka H0-nya mu sama dengan 50. Nah, untuk H1-nya itu kebalikannya, yaitu mu tidak sama dengan 50. X-bar-nya kita bisa dapatkan dengan rumus average dari data pertama sampai data ke-16. Akan didapatkan nilainya sekian. Kemudian variansnya kita bisa cari dengan menggunakan rumus varian.s dari data pertama sampai data ke-16. Segini dapatnya. Kemudian untuk menghitung standar deviasi dari sampelnya bisa menggunakan rumus SQRT dari varians tadi. Didapatkan sekian. Nah, kemudian kita cari T alpha per 2 dengan rumusnya T dot inverse dalam kurung probability, degrees of freedom-nya. Nah, ini 0,995 kita dapatkan dari 100% dikurang 1% bagi 2. Sekian, maka kita dapatkan nilainya 2,94 sekian. Nah, kemudian dari informasi ini kita bagi 2. Karena 2 arah, maka kita tulis di batas kirinya menggunakan minus dan batas kanannya menggunakan positif. Nah, kemudian kita cari akar N-nya. Kenapa dicari? Karena agar mempermudah pada saat perhitungan terhitung. Kita tinggal akarkan aja SQRT dari N yang tadi, 16, itu 4. Nah, setelah itu kita hitung T hitungnya. Rumusnya yang tadi kita telah review,
yaitu X bar dikurang mu per standar deviasi sampel dibagi akar N. Didapatkan sekian. Nah, setelah kita dapatkan informasi-informasi ini, baru kita putuskan. Yaitu, karena nilai T hitungnya berada di daerah terima H0, yaitu di antara ini dan ini di dalam, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Maka bisa diinterpretasikan dengan tingkat kepercayaan sebesar 99% diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata berat es krim kemasan yang dibuat oleh pengusaha es krim adalah 50 gram. Sehingga pernyataan atau klaimnya benar. Nah, jadi seperti itu tutorial menggunakan Excel. Mudah kan? Nah, sekarang kita kerjakan dengan menggunakan SPSS. Dalam pengujian kali ini, kami menggunakan aplikasi SPSS untuk pengujian hipotesis. Kita perlu menginput data yang akan kita uji di data view. Setelah menginput data, kita cek variabel view untuk memastikan variabel yang kita masukkan sesuai, baik nama, label, maupun measure. Jika sudah sesuai, buka menu Analyze, lalu Compare Means. Karena kita menguji satu populasi, kita pilih One Sample T-Test. Untuk mengujinya, kita pindahkan variabel yang akan diuji ke ruas kanan. Kemudian klik Option untuk memasukkan selang kepercayaan 99%, lalu klik Continue. Sesuai dengan H0 bahwa rata-rata populasi sebesar 50 gram, maka kita masukkan test value-nya 50, lalu klik OK. Setelah itu muncul output yang memberikan informasi tentang sampel yang kita uji berukuran 16 dengan rata-rata 50,0325 dengan standar deviasi 0,67292. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan di SPSS, diperoleh nilai T hitung sebesar 0,193 dengan derajat kebebasan 15. Untuk confidence interval 99%, didapat lower class negatif 0,4632 dan upper class 0,5282. Batas confidence interval yang dikeluarkan SPSS merupakan selang kepercayaan dalam X, bukan T, sehingga kita dapat melihat H0 diterima atau ditolak melalui mean difference, di mana mean difference sebesar 0,0325 yang terletak di antara batas bawah confidence interval dan batas atas confidence interval, sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan sampel yang kita miliki gagal tolak H0, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa pernyataan pengusaha es krim benar tentang berat bersih tiap kemasan es krim buatannya adalah 50 gram. Yang terakhir kita kerjakan dengan menggunakan bantuan RStudio. Langkah pertama dalam pengujian hipotesis dengan RStudio, kita perlu menentukan package yang akan kita gunakan dengan memasukkan perintah library readXL, kemudian kita run. Langkah berikutnya adalah membuat variabel yang menampung nilai dari data yang akan kita uji, di mana nama variabel yang kita gunakan adalah berat es yang isinya data soal yang akan kita uji, kemudian kita run. Setelah data masuk ke dalam RStudio, kita menggunakan fungsi t-test pada RStudio dengan menulis t-test kurung buka variabel yang diuji, hipotesis alternatif yang kita gunakan, satu arah atau dua arah. Karena H1 dua arah atau mu tidak sama dengan mu 0, maka kita tulis two side dan kita masukkan nilai mu sebesar 50 dan confidence level 99%. Kemudian kurung tutup, lalu run. Kemudian pada R console terlihat informasi tentang uji hipotesis yang dilakukan. Diperoleh nilai p-value sebesar 0,8494, sehingga dari nilai p-value tersebut kita gagal tolak H0 karena data yang kita miliki memiliki tingkat kesalahan yang jauh lebih besar dari alfa yang kita gunakan, yaitu 1%. Keputusan. Karena nilai T hitung berada di daerah terima H0, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Kesimpulan. Sehingga dapat disimpulkan dengan tingkat kepercayaan sebesar 99%, diperoleh kesimpulan bahwa
rata-rata berat es krim kemasan yang dibuat oleh pengusaha es krim adalah 50 gram, sehingga pernyataannya benar. Seperti itulah penjelasan dari materi uji rata-rata satu populasi ketika variansnya tidak diketahui. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.